ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. وقال الله تعالى في الكتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد ثم فإن أصح الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sekalian kaum muslimin rahimahullah, pertama-tama mari kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di hari ke-29 yang bisa jadi ini adalah hari terakhir karena kita menunggu azan itsbat nanti sore. Dan ini sudah disepakati oleh banyak negara termasuk Timur Tengah, rata-rata itsbatnya nanti sore. Kali hari ke-29. Jamaah sekalian, berarti ini adalah merupakan puncak daripada ibadah kita di bulan Ramadan. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar mudah-mudahan segala amal ibadah kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudian dosa-dosa kita diampunkan juga oleh Allah. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa dimakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, seluruh dunia senantiasa istiqomah sampai akhir zaman. Sebelum saya menyampaikan materi, saya bertanya kepada panitia, ini kultum ini yang artinya kuliah 7 menit atau kuliah terserah antum? Terserah antum. Yang penting sebelum suruh, Ustaz. Oh gitu. Karena ini mempengaruhi penyampaian saya. Saya bawakan sebuah kutip atau buku kecil yang belum dicetak sebenarnya. Ini ada di Maktabah Syamilah. Kalau yang punya aplikasinya silakan dilihat. Yang materi ini menurut saya sangat penting, ya, karena ini akan menentukan arah daripada kehidupan kita, yang ditulis oleh seorang ulama namanya Nasir bin Sulaiman Al-Umar, yaitu judulnya adalah As-Sa'adah Bainal Wahm wal Haqiqah, kebahagiaan antara semu dan hakiki. Jamaah sekalian, materi ini menjadi penting dengan 3 alasan yang beliau sampaikan. Yang pertama, bahwa setiap manusia, baik itu orang mukmin maupun kafir, baik itu orang yang tua maupun muda, laki maupun perempuan, semuanya itu arah tujuan hidupnya adalah sama, yaitu ingin bahagia. Makanya doa yang paling sering kita ucapkan apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini bahagia. Bahkan kalau kita mau mensurvei, menanyakan kepada orang-orang di luar Islam, kira-kira kalau mati mereka milih neraka apa surga? Jawabannya apa? Surga. Ini hal yang pertama menjadi penting. Kenapa? Karena semua manusia punya keinginan untuk bahagia. Kemudian yang kedua, kenapa juga menjadi penting? Karena dari sekian banyak jumlah manusia yang ingin bahagia, ternyata mayoritas salah jalannya. Kalau diperkirakan sekarang penduduk dunia 7 miliar, itu orang yang agamanya Islam secara KTP hanya 1/3. Ya, artinya lebih banyak yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di dalam hadis tentang perpecahan umat, itu juga menunjukkan bahwa lebih banyak yang tersesat. Ya, kalau umat Nasrani terpecah menjadi 71 golongan. Hanya satu yang masuk surga, yang lain masuk neraka. Umat Yahudi terpecah menjadi 72 golongan, atau ada yang terbalik, ya, karena ada banyak hadis dalam masalah ini. Kemudian kata Rasulullah SAW, "Taftariqu ummati ala 73 firqah." Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, semua masuk neraka kecuali satu saja. Tentu 1 banding 72
lebih banyak yang 72. Ini maknanya bahwa umat Islam pun kebanyakan nanti akan merasakan neraka lebih dahulu. Ya, karena hanya satu golongan saja yang nanti akan masuk surga tanpa hisab tanpa adab, yang oleh Rasulullah SAW disebutkan dalam hadis Imam Muslim itu diperkirakan sekitar 70.000 orang, yang kemudian beliau dalam hadis yang meminta tambahan, kemudian ditambah oleh Allah dari setiap 1.000 orang membawa 70.000 orang lagi. Tetapi ini kalau dibandingkan jumlah manusia itu sangat sedikit. Ya, jumlah sahabat saja berapa? Sahabat Rasul jumlahnya berapa? Nah, riwayat yang sampai kepada kita dari penelitian para ulama, perkiraannya adalah sekitar 124.000. 124.000. Sudah habis kan berarti. Nah, ternyata tidak semua sahabat pula mereka akan masuk surga tanpa azab, tanpa adab. Nah, ketika Rasulullah menyampaikan hadis ini, ada seorang laki-laki yang 7 jari, ya Rasulullah, ud'ullah li an akuna minhu. Wahai Rasulullah, tolong doakan aku agar termasuk dari mereka. Itu yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Ini sahabat namanya Ukasha. Karena Rasulullah tahu tentang kualitas keimanan Ukasha, maka beliau mengatakan anta minhum. Luar biasa. Minta didoakan tapi langsung ditetapkan kamu termasuk mereka. Maka satu lagi di sisi yang lain minta juga sama Rasulullah, ya Rasulullah, ud'ullah li an akuna minhum. Ya Rasulullah, doakan aku agar aku seperti mereka. Cuma yang kedua ini kualitasnya beda. Dan Rasulullah terkenal sebagai orang yang pandai berbicara dengan santun dan tidak mau menyakiti hati orang lain. Sebenarnya kalau Rasulullah mengatakan, ingin mengatakan, oh kamu udah masuk, itu bisa. Tapi Rasulullah nggak bilang begitu. Rasulullah mengatakan, sabab kabia ukasha, kamu sudah dijauhi sama ukasha. Sebenarnya artinya adalah orang ini tidak langsung masuk surga. Maka yang sekalian, para ulama ketika mengomentari di sini bahwa kesempatan masuk surga tanpa hisab, tanpa adab itu terbuka sampai hari kiamat. Karena nanti akan ada masa di mana amalan seseorang ketika masa fitnah semakin besar, itu orang yang beramal soleh itu disamakan dengan pahalanya orang 50 orang sana. Ya, yaitu di mana ketika kita mau beragama Islam itu susah dikenal. Di mana soal seperti pemegang bara. Kalau kita nggak megang bara masuk neraka, kalau megang bara panas. Kalau sekarang kayaknya belum ya, karena kita sholat masih bebas. Kita menyerukan bahkan tentang ayat jihad pun masih tidak ada masalah. Ya, tetapi itu akan datang masanya. Kemudian yang sekalian, yang ketiga alasannya kenapa materi ini penting, karena ternyata para aktivis, kalau bilang aktivis berarti orang Islam yang punya kepedulian tinggi terhadap ajaran Islam, bahkan termasuk para asatidzah. Ketika mereka menyikapi hal-hal yang bisa mendatangkan kebahagiaan, ya, kalau manusia secara umum, kalau membayangkan tentang bahagia, itu yang terpikir dalam mereka adalah apa? Banyak hartanya, punya kedudukan, kemudian kalau sekarang bergelar S3 bahkan profesor, kemudian istrinya cantik, paling cantik sedunia misalnya. Nah, ini yang kita bayangkan. Nah, dalam menyikapi persoalan ini, ya, para aktivis banyak yang keliru, baik yang berlebihan maupun yang menyepelekan. Yang berlebihan, mereka menganggap itu adalah merupakan faktor utama. Kalau tidak kaya saya tidak bahagia. Padahal aktivis ini juga banyak. Kemudian yang meremehkan, wah itu semuanya menjadi penghalang. Saya tidak boleh kaya. Saya kalau mau cari istri seadanya saja, yang penting salehah. Ini menyalahi sunnah Rasul kan? Rasul mengatakan apa? Tungkahul mar'atu li'arba. Rasul mengatakan wanita itu dinikahi karena 4 hal. Kenapa kita hanya milih satu saja? Ya, walaupun kalau mencari 4-4-nya susah. Kalau ada yang masih bujang minta saya mencarikan, kalau saya dapat buat saya. Ya iya, ukur. Banyak susah ukur. Dapat kok dikasihkan. Ya, makanya ya memang untuk mencari 4-4-nya agak berat ya. Maka kalau saya ya, boleh memakai prinsip saya, boleh enggak. Kalau saya paling tidak saya ambil 2. Yang pertama cantik, yang kedua agamanya baik. Boleh dipakai, boleh tidak. Nah, karena ini apa minimal ya. Kalau mencari yang ideal susah.
ya, mencari dia usaha, maka paling tidak jual itu. Hanya sekalian, apakah kemudian hal-hal yang tadi kita sebutkan, ya, banyaknya harta, kemudian kedudukan, ketenaran itu semata-mata bisa mendatangkan kebahagiaan? Tentu ini harus kita teliti, kita telaah. Ya. Dalam kitab kecil ini disebutkan bahwa itu semuanya tidak. Harta benda, harta yang melimpah. Apakah seseorang dengan melimpahnya harta dia bisa merasakan bahagia? Maka tergantung daripada orangnya. Tapi kalau hanya mengandalkan semata-mata banyak harta bahagia, maka survei membuktikan tidak bisa mendatangkan kebahagiaan. Kenapa? Karena orang yang banyak hartanya dia akan terbebani. Yang pertama, bagaimana dia mengembangkan terus hartanya sehingga tidak bangkrut. Ya. Karena orang yang punya harta yang banyak kan tentu dia harus menjaga ya, bagaimana itu tidak habis. Ya. Kemudian yang kedua, dia harus menjaganya. Karena harta tidak dijaga akan hilang. Dan yang ketiga, dia akan dihinggapi oleh perasaan gelisah, perasaan galau. Kenapa? Jangan-jangan nanti terjadi krisis moneter pada tahun 98, kerusuhan di mana-mana, atau jangan-jangan nanti ada pencuri, jangan-jangan dan lain sebagainya. Jadi was-was itu ada orang yang kaya raya. Tapi kalau orang yang seperti kita pas-pasan pergi kemanapun, tenang, aman, pulang kampung juga tidak masalah. Lah mau nyuri ke tempat kita, nyuri apa? Isinya cuma buku. Ya, tapi kalau orang yang hartanya banyak pulang kampung, dia harus mikir-mikir. Paling tidak harus ada yang ditempatkan di rumah kita. Ya, maka jemaah sekalian, ada satu contoh beberapa kisah, mungkin kita sebutkan dua saja tentang betapa harta yang melimpah tidak mendatangkan kebahagiaan. Yang pertama adalah kisah yang sangat terkenal, yaitu kisah tentang Qarun. Yaitu seorang laki-laki yang hidup pada zaman Nabi Musa alaihissalam, di mana pada asalnya Qarun adalah orang yang miskin, orang yang fakir. Tetapi karena dia punya azam yang kuat, dia berdoa kepada Allah setiap saat, bukan sekali. Setiap saat dia berdoa kepada Allah, ya Allah berikan aku kekayaan. Bahkan tidak puas hanya sampai di situ, dia minta kepada Nabi Musa alaihissalam agar mendoakannya dia supaya bisa menjadi kaya. Dengan janji kalau nanti saya kaya, saya akan begini, saya akan mengeluarkan zakat, mengeluarkan infak, sedekah. Kemudian jemaah sekalian, Allah kemudian mengabulkan apa yang diminta oleh Qarun, tetapi yang terjadi Qarun menjadi orang yang ingkar. Ya, diceritakan di dalam surat Al-Qasas, fa kharaja ala qaumihi fi zinati. Jadi Qarun sekarang keluar kepada manusia itu dalam keadaan memakai pakaian kebesaran. Jadi orang memandang ini orang yang sangat terhormat karena saking mewahnya pakaian yang dia pakai. Hartanya pun melimpah. Ya, sampai diriwayatkan oleh para ulama bahwa hartanya disimpan dalam sebuah gudang yang sangat besar, digembok dengan gembok yang sangat besar. Tidak ada satupun yang bisa mengangkat kuncinya kecuali 9 orang yang paling kuat pada zaman. Ini bisa dibayangkan, zamannya Nabi Musa sama kita beda Pak. Jasadnya maksudnya ya. Karena Rasul menyebutkan bahwa kalau Nabi Adam alaihissalam itu panjangnya berapa? 60 hasta. Kalau dimeterkan kurang lebih 30 meter atau kurang lebih segitu. Nah kemudian zaman Nabi Musa itu juga masih tinggi besar. Semakin ke akhir zaman semakin kecil. Sekarang semakin tinggi. Mungkin nanti di saat sudah hampir kiamat lebih kecil lagi. Ya, kita 2 meter saja sudah nampak aneh. Ini 30 meter, lebih tinggi daripada pohon kelapa. Jadi sudah ada buktinya. Sudah ada ditemukan fosil manusia yang besar sekali. Ya. Nah, pada zaman Nabi Musa itu hanya bisa diangkat kuncinya Qarun ini oleh 9 orang yang paling kuat. Ini menunjukkan betapa besarnya. Ini karena saking takutnya. Nah, kemudian ada sekalian karena keingkaran Qarun kepada Allah Subhanahu wa taala, kufur kepada nikmat Allah, maka kemudian Allah benamkan Qarun beserta rumah dan seluruh hartanya ke dalam bumi. Ya, Allah katakan fa khasafna bihi wa bidarihi. Kami benamkan dirinya dan rumah-rumahnya. Ya.
fama kana lahum min fi'atin yansurunahu min dunillah, maka tidak ada satu kelompok pun yang menolongnya kecuali Allah Subhanahu wa taala, wa ma kana minal muntasirin, dan tidak ada orang yang mau menolongnya. Maka jemaah sekalian, kebahagiaan bersama kalau seperti ini. Harta melimpah tapi berakhir dengan nasib yang sangat fatal ya. Maka jemaah sekalian, saking banyak ini kita kalau menemukan harta di tanah itu kita bilang harta karun. Sebenarnya ada korun. Atau orang Indonesia susah mengucapkan dia karun, harta karun. Kemudian kisah yang lain, kisah yang zaman kekinian, yaitu kisah yang dialami oleh seorang wanita kafir ini, yaitu namanya Christina Onassis. Mungkin kalau ada yang pernah baca, ini adalah wanita Yunani, seorang wanita yang mendapatkan warisan terbesar. Bapaknya namanya Onassis, seorang miliarder, tetapi hidupnya semuanya sengsara. Jadi Christina punya seorang ibu, kemudian punya saudara laki-laki, hanya 2 anak saja. Sang ibu, dia akhirnya mati setelah dicerai oleh suaminya, oleh Onassis. Berarti menunjukkan kehidupan rumahnya tidak bahagia. Kemudian kakaknya mati karena kecelakaan pesawat. Jadi Onassis ini punya banyak pulau, punya perusahaan penerbangan, punya kapal pesiar, punya kastil-kastil atau istana-istana kecil di pulau-pulau, sehingga anaknya yang laki-laki itu mainnya bukan pesawat-pesawatan, tapi pesawat beneran. Jadi kalau lagi longgar waktunya, dia main atraksi di langit. Nah kemudian matinya, pesawatnya jatuh, hancur. Tragis sekali. Kemudian apakah Onassis setelah kematian keduanya bahagia? Tidak. Setelah istri pertama meninggal, dia menikah kembali. Tetapi karena tujuan yang keliru, dia ingin ketenaran, maka justru pernikahan yang kedua semakin membuat dia sengsara. Dia menikahi seorang mantan istri Presiden Amerika, namanya Jacqueline Kennedy, istri daripada John F. Kennedy. Tetapi jemaah sekalian, sebenarnya dari awal pernikahan sudah cacat. Kenapa? Karena Jacqueline Kennedy memberikan syarat. Kamu boleh menikahi saya dengan syarat yang pertama, kamu tidak boleh bersambung dengan saya. Jadi pisah. Cuman karena ingin ketenaran, ya tetap dijalani. Kemudian yang kedua, kamu wajib memberikan nafkah pada setiap bulan. Berapa jumlahnya? Sesuai dengan yang aku inginkan. Berapa pun saya harus kasih. Maka akhirnya setelah pernikahan yang terjadi perseksualan tiap hari. Tiap hari terjadi perseksualan sampai akhirnya saking nemesnya Onassis ini akhirnya dia mati. Meninggalkan istri kedua dan 1 anaknya namanya Christina Onassis. Berapa peninggalannya? Dikatakan 1 malayin riyal, sekitar 5 miliar riyal. 50 ribu. Angkanya pokoknya susah, saya juga mengucapkannya. Angkanya banyak banget itu. Menyebutkan kalau triliun kan angkanya berapa? Mulai 12. Ini lebih dari 12. 50 ribu triliun miliar dolar, bukan dolar, rial. Sampai disebutkan bahwa kalau seandainya harta yang dibagikan ke 100 orang, itu 100 orang masih menjadi orang yang paling kaya. Coba bayangkan. Kemudian pertanyaannya, apakah Christina Onassis ini setelah mendapatkan warisan yang begitu fantastis, itu mendapatkan bahagia? Ternyata seperti Christina Onassis menikah dengan 4 orang dari 4 negara. Tidak sekaligus saja. Yang pertama menikah dengan lelaki Yunani, sama-sama orang kaya juga, cuma jauh kekayaannya. Kemudian hanya beberapa bulan cerai. Kemudian yang kedua nikah dengan orang Amerika, hanya beberapa bulan juga cerai. Kemudian yang ketiga, jadi setelah agak lama menjanda, dia akhirnya nikah dengan seorang komunis Rusia. Ini lebih menjelaskan lagi, kenapa? Karena setelah dibawa pergi dia ke Rusia, maka Christina nggak bisa bawa hartanya. Sebab kalau di negara komunis, negara itu adalah milik harta itu milik apa? Milik negara. Tidak boleh ada kepemilikan pribadi. Maka akhirnya setelah pergi ke Rusia, yang dilakukan oleh Christina hanyalah melayani suaminya saja. Yang mulai kebutuhannya, tidak jadi orang kaya lagi. Akhirnya kemudian cerai, kembali ke
negaranya, kemudian terakhir dia pergi ke Perancis mengadakan pesta di sana, akhirnya bertemu jodoh yang terakhir itu seorang lelaki Perancis ya, yang kemudian ini yang paling lama pernikahannya selama 1 tahun dan sempat punya anak 1 perempuan, tetapi juga akhirnya cerai. Jadi tidak membawa kebahagiaan. Tetapi teman sekalian, di dalam Islam bukan berarti menjadi kaya dilarang. Ya, bahkan beberapa syariat itu mendorong kita untuk menjadi kaya. Contohnya adalah ibadah zakat. Orang yang dia membayar zakat harus sudah mencapai nisab. Orang sudah mencapai nisab baru sudah kaya, jelas sudah masuk MR. Ya, kalau belum mencapai nisab tidak usah zakat, cukup infak saja. Yang mana infak bisa lebih kecil daripada zakat, bisa lebih besar. Ya, ibadah haji. Kalau orang tidak kaya, tidak bisa haji. Kenapa? Karena sekarang mahal. Umroh saja juga seperti haji sekarang. Kalau umroh 10 hari terakhir. Kalau tidak punya duit, tidak bisa haji. Kecuali ustaz. Kalau ustaz kadang ada yang menghajikan. Ya. Atau orang yang bukan ustaz tapi oleh Allah dipilih. Seperti sinetron tukang naik haji itu diangkat dari kisah nyata. Ya, termasuk di Semarang ada seorang tukang becak bisa dihaji karena dihajikan sama orang. Tapi kalau secara normal, kalau orang mau haji dari Indonesia itu mahal sekali. Sekarang berapa? 35, hampir 40. Padahal aslinya nggak usah segitu. Ya, ini berarti harus kaya juga. Bahkan kemudian kalau kita ingin memperjuangkan agama Islam juga butuh kaya. Bikin masjid ini sekarang mungkin tidak cukup 1 M. Ya. Untuk orang-orang kaya yang menyumbang. Coba kalau kaum muslimin semua dari fuqara wal masakin, nggak bisa berdiri masjid seperti itu. Ya. Maka dalam Islam itu juga diisyaratkan kita untuk menjadi kaya. Cuman kalau ingin kaya, janganlah menjadikan tujuan utama dan jadilah orang yang kaya seperti Abu Bakar As-Siddiq atau Umar bin Khattab atau Utsman bin Affan atau Abdurrahman bin Auf atau Abdullah ibn Mubarak. Ya, yang mana mereka orang-orang kaya, tetapi kekayaannya tidak menjadikan mereka budak harta, tapi harta menjadi budak mereka. Dan mereka kalau pergi tenang, lapang dadanya, tidak takut hartanya dicuri orang. Ya, kalau kita hari ini hartanya melimpah ruah, mau ke mall saja khawatir, jangan-jangan nanti diculik anaknya. Ya, kalau dulu tidak. Umar bin Khattab bahkan setelah menjadi khalifah, dia sering tidur di ember masjid, di terasnya. Ya, ini luar biasa. Kemudian Abdullah ibn Umar, dia adalah seorang tabi'in. Dia ini orang yang kaya raya, walaupun kaya sebenarnya asalnya dari warisan, tapi kemudian dia kembangkan. Kemudian juga seorang mujahid, juga seorang ulama. Abdullah ibn Umar, ketika ada yang bertanya, wahai Syekh, kenapa Anda disibukkan dengan kekayaan? Maka jawabannya luar biasa, mengatakan kalau bukan karena aku ingin membiayai para ulama atau membiayai para talibul ilmi, saya tidak menjadi kaya. Nah, kalau sekarang ada nggak seperti itu? Jangan. Ya, ingin kaya karena ingin membiayai para ulama. Kalau sekarang para ustaz jangan sampai ada yang tidak punya motor, jangan sampai ada ustaz yang tidak ngebul dapurnya, dibiayai semuanya. Karena sesungguhnya para dai itu harusnya adalah tanggung jawab siapa? Negara. Harusnya negara yang punya tanggung jawab untuk kehidupan para dai. Sebab dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya, sehingga membutuhkan ada orang yang memperhatikan. Jadi Abdullah ibn Mubarak ini adalah termasuk seorang yang kaya raya yang kekayaannya digunakan untuk membiayai para ulama atau para thalibul ilmi. Thalibul ilmi juga butuh bantuan. Banyak thalibul ilmi yang miskin juga. Maka butuh dibantu. Kemudian teman sekalian, yang kedua, apakah kebahagiaan itu bisa kita peroleh dengan ketenaran? Ini juga ternyata tidak. Kalau kita bicara ketenaran atau terkenal, maka yang kita bayangkan adalah yang pertama bintang film atau artis, yang kedua apa lagi? Olahragawan. Nah, kita lihat olahragawan adalah orang yang waktunya sangat tidak teratur.
Ya, apalagi sudah terkenal, sudah jam tayangnya, jam mainnya sudah sering, maka dia hampir tidak ada di rumah.